Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas A.1 BIMTEK Informatika 2024. Tugas A1-nya itu bermain unplug, membaca program dan membuat coding, atau program reading comprehension dan coding. Yang disusun oleh kelompok kami, kelompok 2. Nah, ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ibu Desmi Fitri. Yang kedua ada Ibu Dewi Maizarti. Yang ketiga saya sendiri, Fitri Uniarti. Dan keempat ada Pak Roni Wicaksono. Nah, baiklah. Ini pertanyaan yang akan kami bahas di presentasi ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Dewi Maizarti. Kepada Ibu Dewi dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fitri atas kesempatannya. Boleh screen-nya digeser ke bawah? Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kebagian tugas untuk menjelaskan jawaban dari nomor 1, di mana memperhatikan program P1 yang dilingkari merah, lalu membedakan perbedaan hello dengan hello yang ada tanda petiknya. Jadi dari hasil diskusi kami, bahwa kami membedakan bahwa untuk hello pertama pada program P1 ini adalah dilengkari dengan di mana hello pertama itu merupakan nama program dari program itu sendiri. Sedangkan hello yang ada tanda petiknya itu merupakan hasil dari eksekusi dari program setelah di running gitu. Jadi setelah program itu dieksekusi, maka akan keluar muncul tulisan hello. Jadi perbedaannya terletak di sana, di mana yang pertama itu adalah judul programnya, yang kedua itu adalah merupakan instruksi yang harus dieksekusi untuk ditampilkan setelah dijalankan programnya. Mungkin itu penjelasannya Ibu Pit, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baiklah teman-teman semua, itu dari penjelasan kelompok kami. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi yang nomor 1. Kalau ada yang menanggapi atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Cukup, Saya rasa Ibu Fitri, pas saya rasa itu. sudah pas itu. Udah jelas Ya. semua ya. Rasanya udah pas itu. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kami lanjutkan untuk yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu akan dijelaskan oleh Pak Roni Wicaksono. Kepada Pak Roni dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fitri sebagai moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kemudian yang akan disampaikan adalah pertanyaan kedua. Bisa minta tolong Ibu Fit untuk ke bawah, scroll Iya. ke bawah. Pertanyaan. Yang pertanyaan kedua adalah tunjukkan 2 atau lebih program dari antara 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Boleh ditampilkan untuk jawabannya. Baik, dari gambar yang sudah diberikan pada kasus tugas modul yang A1, pada gambar tersebut ada 5 gambar yang tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan. Menjawab pertanyaan bagaimana menunjukkan 2 atau lebih program di antara 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Dari kelima program tersebut yang maknanya sama adalah program 1, program 3, dan program 5. Kesamaan secara struktur, kesamaan pada hasil, yaitu sama-sama menampilkan kata ketika program dieksekusi. Kemudian program 2 itu adalah adanya pilihan percabangan if else, yaitu baca atau tulis.
Kemudian program 4 itu adanya bentuk perulangan 10 kali. Jadi dari 5 program, dari 5 gambar tersebut, yaitu antara P1, P3, dan P5 punya kesamaan, dan P2 dan P4 yang sudah dijelaskan pada paparan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, Bapak Ibu semua, inilah jawaban dari pertanyaan nomor 2 dari kelompok kami. Sekiranya ada yang ditanyakan atau ditanggapi, dipersilahkan. Izin menambahkan, Bu Moderator. Ya, silakan Bu. Mungkin pada kesempatan ini lebih ke penguatan saja bahwasanya dari 5 program atau lebih tepatnya mengkonfirmasi dari 5 program yang diberikan sebenarnya di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 dia sama-sama memiliki kesamaan secara strukturnya tadi. Jadi ada judul, kemudian ada instruksinya, dan juga ada akhir program dalam setiap program. Cuma yang membedakan hanya pada mungkin di 1, 2, dan 3 program ini memiliki mungkin variabelnya mungkin bukan integer atau bukan angka. Tetapi di lain sisi di program P2 sama P4 itu ada perintah lain yang disisipkan di situ seperti if else, dan juga kalau di P4 itu ada perulangan atau yang biasa kita kenal dengan kata looping. Jadi mungkin bisa saja variabel daripada bahasa pemrogramannya tidak berupa huruf atau integer. Mungkin demikian penambahan dari saya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Bu Desmi. Penjelasannya sepertinya udah jelas, sudah lebih jelas dari penjelasan Ibu Desmi Fitri tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 di sini akan dijelaskan langsung oleh Bu Desmi Fitri juga. Kepada Ibu Desmi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, ke Ibu Moderator. Dan salam semangat untuk Bapak Ibu yang ada di room ini. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, dari 5 program yang diberikan, kita diminta untuk mengusulkan teks program yang berbeda. Namun secara harfiahnya eksekusinya sama. Bisa kita tunjukkan dengan bentuk kartu algo dan juga mempermudah pembelajaran ini dengan menggunakan unplug. Saya mencoba menjawab, monggo Bu Fit. Scroll dulu. Scroll sampai ke bawah lagi. Oke, ini stop di sini. Ya. Oh, bukan, di atas lagi. Di atas lagi, satu slide. Oke, sip di sini. Oke. Ini ya. Baiklah, ya. Dari kelompok kami, bahwasanya untuk tugas A1 ini, kan kita sudah ketahui ada 5 program. Kita disuruh untuk mengusulkan beberapa program yang berbeda, yang mirip eksekusinya dengan P2. Jadi dari kelompok kami memberikan program yang berbeda, tetapi secara eksekusinya sama, yaitu kami beri dengan nama program sederhana saja, namanya program bilangan ganjil genap. Jadi di program ini sudah kami buatkan dalam bentuk kartu algonya seperti yang terlihat pada gambar. Bahwasanya ada struktur daripada programnya, mulai dari nama program, kemudian dari perhitungan programnya sendiri, dan juga di akhir program. Jadi kalau bisa dilihat, saya sudah membuat secara juga real di kertas. Jadi ini keterbatasan daripada kami yang tidak memiliki kertas mungkin yang berwarna silver seperti itu. Jadi kami mencoba untuk yang variabelnya kami tandai dengan menggunakan
tinta pena warna biru, dan juga untuk ininya kami arsir dengan menggunakan pensil. Itu untuk kartu algo yang kami buat. Mohon next lagi, Bu Fitri. Oke, jadi di slide ini kami mencoba dari tadi dengan menggunakan kertas yang asli seperti itu, dengan kami padankan dengan menggunakan program aplikasi dalam pembuatan kartu algonya. Jadi kami mencoba membuat program bilangan ganjil genap ini dengan menggunakan kartu algo yang kami buat dengan aplikasi Microsoft Word. Jadi dalam aplikasi ini kami lebih bisa menginterpretasikan daripada warna-warna untuk kartu algo itu sendiri. Cara ininya hampir sama, hanya tadi membedakan kalau tadi dari kertas, kalau ini kita buat dengan aplikasinya. Seperti itu. Next lagi, Bu Pit. Oke. Nah, kalau tadi dengan cara metode pembelajaran unplug, kami di kelompok kami juga sudah mengeksekusi program ini secara langsung dengan menggunakan bahasa pemrograman, dengan coding-coding bahasa pemrograman. Jadi tidak hanya kami tunjukkan dengan unplug, dengan tanpa komputer, kami juga membuat program ini dengan menggunakan bahasa pemrograman, khususnya adalah bahasa pemrograman Python compiler tetapi online. Jadi kalau bisa dilihat pada gambar ini sudah ada coding-coding yang kami berikan persis sama dengan kartu algo tadi. Kalau di kartu algo sudah ada angka yang di mod dengan 2 seperti itu, kemudian akan terbaca sisanya. Karena kita ketahui bahwasanya mod di situ adalah yang dibaca pembagian sisa dari pembagian itu sendiri. Jadi kalau misalnya sebuah angka dibagi dengan 2, kalau dia memiliki sisa, maka bisa dikategorikan sebagai ganjil. Tapi kalau dia bisa dengan tanpa sisa pembagian, dengan decoding ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai genap. Kalau saya mau tunjukkan programnya, bisa ditunjukkan programnya, Bu Pit? Berarti stop screen dulu, saya tunjukkan programnya. Oh ya. Oke, saya izin screen ya Bapak Ibu, bahwasanya di sini kami untuk kelompok kami sudah menyelesaikan juga program ini secara menggunakan aplikasi. Khususnya di sini saya menggunakan compiler Python ya dengan cara online. Ini merupakan programnya, jadi bisa dijalankan dan di-running secara langsung. Oke, kita coba open dulu. Kayaknya sinyal. Oke, ini ada beberapa program yang sudah saya buat. Ini adalah yang program ganjil genapnya. Jadi dari program ini yang terlihat di layar bisa kita running. Contohnya seperti ini. Kita running saja program ini dengan klik run. Nah, kemudian di bagian hasil masukkan sebuah bilangan bulatnya. Jadi misalnya saya anggap saja bilangan bulat yang saya masukkan adalah 15. Lalu saya enter. Oke, maka dengan mode 2 sama dengan 0 proses yang tadi dibuat ini, pada coding, maka akan bisa menampilkan bilangan tersebut bersifat ganjil atau genap. Demikian mungkin bentuk daripada pemrograman sederhana yang kami tampilkan dari
kelompok kami IF 21 grup 2. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah Bapak Ibu semua. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jadi untuk mengambil kesimpulannya, untuk pelajaran informatika berarti tidak harus menggunakan komputer, yaitu bisa memakai unplug atau tanpa komputer. Yaitu contohnya dengan menggunakan kartu Algo yang sudah kami jelaskan di kelompok kami dengan presentasi yang tadi. Oke, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tugas A1 ini. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.